Jadi setelah kita mengukur di lapangan, kemudian kita akan mengolah data gaya berat. Nah, dalam pengukuran data gaya berat itu, kita mengukur semua nilai percepatan gaya berat di bumi, baik itu yang bersumber dari luar bumi maupun di dalam bumi, gitu. Dari dalam bumi berarti itu yang ada di dalam bumi ya, yang kita ukur. Mungkin itu koreksi drift, gitu ya. Nah, sementara kalau yang di luar bumi itu ini ya, pengaruh dari benda luar angkasa gitu ya, mungkin itu ada bulan gitu ya, atau planet lain gitu. Jadi seperti kita ketahui bahwa gravitasi itu juga dipengaruhi tidak hanya internal dari dalam bumi, tapi juga ada pengaruh dari luar gitu. Mungkin itu dari luar, itu ada dari bulan gitu. Kemudian dalam pengolahan data ini, tujuannya itu adalah untuk mempersiapkan raw data ya, jadi spreadsheet atau nama lainnya gitu ya. Pokoknya data yang sudah kita kumpulkan dalam bentuk tabel gitu, yang diukur di lapangan, supaya tujuannya adalah data yang diolah itu siap untuk diinterpretasi gitu. Nah, output dari proses pengolahan data gaya berat ini disebut dengan anomali gaya berat, gitu ya. Jadi, setelah kita mengolah data ya, namanya itu peta anomali gaya berat, gitu ya. Jadi ada kata-kata anomali di sini, gitu. Nah, poin penting dalam pengolahan data itu adalah kita mencari perbedaan antara gaya berat observasi dengan gaya berat teoritis ya. Jadi di sini ada dua, ada gaya berat observasi dan teoritis. Observasi itu yang kita ukur di lapangan, kalau yang teoritis itu melalui perhitungan turunan ya dari rumus gitu ya, yang tidak semuanya kita ukur di lapangan. Lalu proses interpretasi data gaya berat ini perlu mengetahui sumber penyebab anomali pada data gaya berat gitu. Jadi sebelum kita melakukan pengukuran, kita harus tahu dulu itu target kita itu apa gitu ya. Nah, dari target kita itu kita harus ketahui kondisi geologinya gitu ya. Itu bagaimana gitu ya. Karena dari situlah kita bisa menjawab ini penyebab anomali gaya berat itu kenapa gitu ya. Apakah di situ ada faktor litologi batuannya gitu ya. Atau mungkin ada perubahan ketinggian di situ ya. Karena kan percepatan gravitasi itu kan dipengaruhi selain densitas ya, ada massa dan volume, juga ada jarak di situ ya. Itu jarak antara sumber dari titik pengukuran kita dengan bawahnya gitu ya, permukaannya gitu. Nah, masalahnya ini itu bisa menjadi sumber penyebab anomali pada data gaya berat ya, dan nilainya itu bisa saja overlap gitu. Jadi mungkin ya kalau Anda lihat tabel-tabel rentang nilai densitas itu kadang ada yang nilainya tuh overlap gitu. Mungkin contohnya saja mungkin antara granit dengan basal mungkin ada yang rentannya tuh hampir sama gitu ya. Padahal itu kan dua batuan yang berbeda gitu ya, dengan kimianya juga beda ya, yang satu asam, yang satu basa gitu. Nah, nanti responnya itu dengan itu kan harusnya itu ya, harusnya responnya itu berbeda gitu ya, gitu. Nah, karena itu kita dalam melakukan interpretasi ini, kita baiknya harus ketahui lingkungan sekitarnya itu ya, dari daerah pengukuran kita itu, terutama dari geologinya gitu ya. Makanya penting di sini kita kuasai medannya gitu ya. Gitu. Kemudian dalam pengolahan data gaya berat ini, tujuan kita adalah mendapatkan sumber anomali yang menjadi target pengukuran gaya berat ya. Jadi target kita adalah sumber anomalinya. Nah, sumber anomali itu nanti biasanya kalau sudah diinterpretasi ya dipakai software, itu bentuk kurvanya sinusoidal gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan anomali gitu.
Kalau dari peta itu ada skalanya gitu ya, skala rentang nilai anomali gaya beratnya. Nah, ini untuk konsep anomali gaya berat. Jadi anomali itu maksudnya adalah keanehan, kelainan, perbedaan. Pokoknya apapun istilah yang mirip lah gitu ya, yang menjelaskan itu yang maksudnya itu adalah anomali. Jadi kalau anomali gaya berat, maksudnya adalah perbedaan antara nilai gaya berat observasi dengan nilai gaya berat relatif. Gitu. Jadi bisa diilustrasikan seperti gambar di bawah. Kita mengukur di titik P. Nah, pada titik P itu banyak yang bisa mempengaruhi nilai gaya berat gitu. Bisa di sini mungkin ini kan ada bukit lembah ya, berarti mungkin itu ada topografinya gitu ya. Mungkin dari titik P sampai ke bawah sini itu kan ada H gitu ya. Permukaan laut itu ibaratnya itu mean sea level gitu ya. Nah, berarti di situ juga ada pengaruhnya gitu ya. Terus juga mungkin saat kita ngukur, kita pakai alat, nah itu juga mungkin ada pengaruhnya gitu ya. Jadi intinya kita melihat gitu ya, semua perbedaan gitu ya antara nilai gaya berat observasi dengan nilai gaya berat teoritis. Nah, gaya berat observasi. Observasi berarti observe ya, kita melakukan observasi ya. Jadi gaya berat observasi itu adalah nilai gaya berat yang kita dapatkan dari pengukuran di lapangan. Gitu. Sementara gaya berat teoritis itu merupakan nilai gaya berat yang diturunkan dari persamaan bentuk bumi elipsoid. Ya. Jadi kalau teoritis itu dari persamaan, gitu ya, dari turunan rumus. Gitu. Tapi kalau observasi kita langsung mengobservasi ke lapangan. Gitu. Nah, masalah dalam perhitungan anomali inilah yang disebut dengan perbedaan posisi antara gaya berat observasi dan gaya berat teoritis. Selanjutnya koreksi gaya berat. Nah, koreksi gaya berat ya. Jadi karena kita ingin menghilangkan semua yang ada apa namanya mempengaruhi nilai gaya berat di sini ya, maka kita harus mereduksi ya, mereduksi itu kita harus mengkoreksi gitu. Nah, koreksi di gaya berat ini banyak ya. Koreksi gaya berat. Jadi pada pengukuran gaya berat ini sebenarnya terdapat dua jenis variasi nilai gaya berat ya. Jadi ada yang namanya variasi temporal atau waktu dan ada variasi spasial gitu. Ini sebenarnya sudah pernah saya review di pertemuan pertama ya. Nah, perbedaan antara variasi temporal dan spasial bisa dilihat ya nanti di gambar di bawah. Jadi kalau variasi temporal kan waktu, berarti itu variasi nilai gaya berat yang berubah-ubah terhadap waktu. Gitu. Ini bisa dilihat ya gambarnya, ini earth tides gitu. Jadi ini bumi, posisi bumi, terus di sini dia ada pengaruh dari luar sini ya. Di sini adalah bulan ya. Gitu. Nah, karena adanya gaya tarik dengan bulan di sini mengakibatkan adanya pasang surut gitu ya. Jadi kalau yang pasang surut itu eh, termasuk variasi temporal. Kemudian ada variasi spasial. Nah, variasi spasial ini merupakan variasi nilai gaya berat yang berubah-ubah terhadap posisi. Gitu. Ini bisa diakibatkan karena adanya pengaruh rotasi bumi gitu ya. Dari rotasi bumi itu mengakibatkan adanya namanya gaya sentrifugal gitu ya di situ. Nah, koreksi yang digunakan di sini nanti namanya adalah koreksi lintang gitu ya. Atau mungkin ada referensi lain atau di jurnal-jurnal itu mereka menamakannya gravity normal (GN) gitu. Terus ada juga gravity theoritis ya gitu. Pokoknya intinya itu adalah dia apa namanya ada variasi nilai gaya berat yang berubah-ubah terhadap posisi gitu.
Ini bisa diilustrasikan ya, sebenarnya bentuk bumi itu adalah bukan bulat banget gitu ya. Bentuknya itu seperti geoid ya, nih geoid gitu. Nah, kemudian dari geoid itu kalau orang geodesi atau geomatika mereka membuat garis semunya itu dengan berbentuk elipsoid ya gitu. Nih, jadi yang tegas ini adalah garis elipsoidnya ya. GE itu garis elipsoid, GN itu gravitasi normalnya gitu. GC itu yang terkoreksi gitu. Ini nanti diakibatkan apa namanya bentuknya perubahan, adanya perubahan, terutama antara utara ya di kutub, baik itu utara selatan, dengan yang di ini, dengan di khatulistiwa atau ekuator. Nah nanti itu ada perbedaan ya, jadi sebenarnya beda ya jari-jarinya itu ya dari pusat ke kutub dengan pusat ke ini ke ekuator gitu. Di sini kalau menurut perhitungannya itu yang di sini yang di ekuator itu merupakan nilai maksimumnya gitu. Sementara nilai yang di kutub itu merupakan nilainya tuh 0 gitu. Kemudian untuk sumber dari variasi temporal itu bisa dari drift. Drift itu dipengaruhi oleh alat ya, instrumentasi dari alat gravimeter kita gitu. Dan juga dari pengaruh lingkungan luar angkasa itu. Jadi temporal itu selain ini tidal ya atau tide gitu, itu bisa juga dari pengaruh alat ya. Makanya dalam perhitungan koreksi drift nanti waktu itu berpengaruh gitu ya. Jadi waktu itu diperhitungkan. Makanya kita biasanya apa namanya waktunya itu apa namanya diperhatikan ya. Terus nanti biasanya di ini di skala kan biasanya kalau mungkin jam nanti dijadikan ke menit atau sekon gitu ya. Biar nanti mudah dalam perhitungannya gitu ya. Tapi intinya waktu itu berpengaruh dalam menghitung koreksi drift ya. Dia dipakai nanti waktu itu. Nah, drift gravimeter ini disebabkan oleh instrumen gravimeter yang menggunakan pegas dan terjadi perubahan konstanta pegas dari waktu ke waktu gitu. Jadi kan kita selama mengukur itu dari titik base, kemudian kita berjalan ya melakukan mobilisasi dari satu stasiun ke stasiun berikutnya sampai balik lagi ke base ya. Nah itu kalau kita apa namanya mendapatkan datanya itu biasanya yang di base itu setelah di awal sejak awal maupun yang terakhir itu ada perbedaan nilainya di base. Padahal idealnya tuh sama kan gitu. Nah karena itulah perlu dikoreksi gitu. Dalam koreksi ini waktu itu ya itu dipakai gitu. Nah dalam koreksi drift ini instrumen itu yang ini sih ya apa namanya karena mungkin ada guncangan alat pada pegasnya gitu ya. Atau mungkin saat kita berjalan gitu ya, ya gitu lah ya, pokoknya intinya karena guncangan alat pada pegas gitulah yang mengakibatkan adanya perbedaan nilai bacaan antara G base dari awal pengukuran dengan akhir pengukuran. Kemudian kalau yang tidal atau pasang surut itu karena pengaruh luar angkasa gitu. Jadi koreksi tidal ini merupakan variasi nilai gaya berat yang diakibatkan oleh pergerakan lingkungan di luar bumi. Nah, ini untuk koreksi gaya berat observasi. Jadi untuk observasi itu ada dua ya. Yang pertama itu drift, maksudnya itu yang sampai perhitungan GOPS ya. Itu ada drift dan tidal ya, yang kanan.
ini tidak gitu. Ini bisa dilihat pembacaannya dari pengukuran awal sampai terakhir ya. Ini ada kurvanya. Kemudian ini hasil ininya apa namanya tidak. Biasanya tidak ada itu sih ya, sudah ada website ya. Nanti kalau Anda sudah melakukan apa namanya praktikum, nah itu tinggal di-download aja datanya ya, dari waktu ke apa namanya, misalkan Anda ngukur dari jam berapa sampai jam berapa pada hari apa gitu ya, terus dapat tuh datanya, kemudian dilakukan interpolasi gitu dengan pengukuran kita. Gitu. Nah ini bisa dilihat dalam satu hari, enggak sih, dari bulan Januari 86 sampai Juni 1986 ya, itu terjadi perubahan gitu, koreksi tidalnya. Nah ini mungkin tadi disebabkan oleh pengaruh luar tadi. Gitu. Ya, ini untuk koreksi pasang surut atau tidak. Jadi koreksi pasang surut ini dapat dihitungkan dengan persamaan tertutup yang ditulis oleh Longman ya. Jadi Longman dia sudah membuat persamaan, kemudian kita bisa gunakan gitu ya dari persamaannya. Kemudian perhitungan dengan persamaan ini adalah posisi lokasi pengukuran dan waktu dalam GMT gitu ya. Jadi nanti waktunya itu dikonversi ke GMT. GMT itu artinya saya yakin Anda paham ya, waktu GMT ya. Patokan dari semua waktu di seluruh dunia. Kemudian untuk efek gaya berat dari pengaruh tidal ini adalah menarik keluar angkasa sehingga untuk melakukan koreksi tidal dengan mendambakan data gaya berat observasi dengan nilai tidal ya. Berarti nanti dalam pengukuran tidal itu dijumlahin ya, tambah koreksi tidal. Ini bisa dilihat ilustrasinya ya. Ini bumi, terus ini bentuk elipsoidnya itu. Ini kita lihatnya ya dari sudut pandang apa namanya bulan di sini ya. Jadi dari sini dilihat ya di ke atas dari orbit bulan, gitu. Seperti itu. Gitu. Nah, yang ini ya bumi tadi itu bisa Anda lihat di sini ya. Di sini bentuknya beda ya antara kutub dengan ke ekuator ya. Itu disebabkan oleh adanya gaya sentrifugal tadi itu. Gitu. Nah, bentuk bumi padat ini berubah karena gaya tarik pasang surut dari benda-benda lain di dekatnya gitu. Didominasi oleh bulan dan matahari ya. Kenapa bulan? Karena bulan yang paling dekat dengan matahari. Gitu. Percepatan pasang surut di puncak ini merupakan perbedaan antara tarikan bulan atau matahari pada titik bumi dan permukaannya. Ini penurunan rumus koreksi tidal ya. Jadi ini persamaan awalnya G tidal, GM ini ya, bisa Anda lihat nih persamaannya. Kemudian nilai minimum tidal koreksinya itu yang di awal saja ya. Jadi kalau minimum itu GMI per R kuadrat I gitu. M itu masa bulannya, jadi masa bulan itu sekitar 0,0123 masa bumi. Ya, jadi masa saat nanti kalau ada soal ada bumi, ada bulan, jangan terkecoh ya, beda ya masa bumi dan bulan. Gitu. Masa matahari ini juga ada sekitar ini 3,3 kali 10 kali 5 ME. Terus ME-nya itu 5,97 ya. Jadi kalau 0,0123 ME berarti kalikan saja 0,0123 kali 5,97. Kemudian ini G itu konstanta ya. Kalau G besar itu konstanta gravitasinya itu sekitar ini 6,67 kali 10 pangkat 11.
jari-jari ke bumi itu sekitar 6,371. Kadang-kadang ada, ini kan pendekatan ya, kadang-kadang ada yang 6.374 gitu ya. Pokoknya ini hanya pendekatan, itu radiusnya. Kemudian ini RE itu jarak dari pusat ke bumi, dari bumi ke bulan. Terus kemudian dari sini dapatlah ya nilainya itu sekitar 0,3 sekian untuk koreksi tidal. Nah, jadi ingat ya, untuk koreksi tidal longitude itu sangat penting ya, gitu. Makanya di sini saat pengukuran itu jangan lupa catat koordinat X dan Y, dan kalau bisa nilai apa namanya di GPS-nya itu yang sudah presisi gitu ya, presisinya bagus gitu. Kemudian tanggal waktu juga berpengaruh gitu. Koreksi drift. Nah, koreksi drift seperti yang saya bilang tadi itu karena adanya guncangan pegas ya. Jadi ini koreksi yang disebabkan oleh nilai konstan pegas pada gravimeter yang berubah dari waktu ke waktu. Menghitung koreksi drift ini dengan melakukan interpolasi linier dari nilai berat observasi ya. Jadi ini rumusnya drift itu GM ya, akhir pengukuran akhir dikurang awal, waktu akhir dikurang waktu awal dikali TKN dikurang waktu awalnya gitu. Ini bisa didapatkan dari ini ya, kita lakukan interpolasi. Jadi sebenarnya rumus ini itu adalah rumus interpolasi. Nah, kemudian variasi spasial pada nilai variasi gaya berat ini bisa berubah-ubah terhadap posisi gitu. Pengaruhnya tadi karena itu tadi ya, adanya rotasi bumi ya, jadi mengakibatkan adanya perubahan gitu ya. Apalagi di situ adanya gaya sentrifugal tadi. Nah, penyebab dari variasi spasial ini didominasi oleh perbedaan vertikal dari pengukuran data gaya berat. Untuk mendapatkan nilai anomali gaya berat, itu bisa mencari perbedaan antara data gaya berat observasi dan gaya berat teoritis ya. Ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini untuk koreksi teoritis ya. Jadi tadi observasi sudah, ada tadi koreksi drift dan ada tadi tidal gitu. Kemudian koreksi berikut teoritis ya. Nama lainnya mungkin ada koreksi lintang, terus ada juga mungkin namanya gravity normal GN ya, itu juga bisa. Nah, untuk koreksi ini itu karena adanya pengaruh itu tadi ya, variasi spasial. Makanya kita perlu melakukan koreksi gitu. Ini bisa Anda lihat ya, jari-jari sebenarnya ya antara kutub dengan ekuator itu beda gitu ya. Yang ekuator itu dia lebih panjang ya, lebih besar gitu. Nilainya maksimum dibandingkan dengan yang ke kutub. Nah, jarak R dari pusat bumi ini merupakan fungsi lintang. Jadi kita kurangi dari total gravitasi karena bentuk bumi yang elipsoid. Gitu. Rotasi bumi ini menyebabkan percepatan keluar atau sentrifugal inersia sebagai fungsi jarak radial dari sumbu rotasi sehingga perlu dikoreksi gaya berat. Massa berlebih akibat tonjolan ekuator ini akan menambah gravitasi di khatulistiwa. Jadi karena di sini massanya lebih besar, berarti gravitasinya juga lebih besar juga karena percepatan gravitasi itu berbanding lurus dengan massa ya. G sama dengan G besar M per R kuadrat ya, berbanding lurus gitu. Efek ini menghasilkan gravitasi yang lebih tinggi di sekitar ini aproksimasinya saja sekitar 5,186 gal di kutub dibandingkan di ekuator. Nah, jadi tujuan dari koreksi lintang atau gaya berat ini adalah mengkoreksi gaya sentrifugal yang disebabkan oleh rotasi bumi yang bervariasi menurut garis lintang. Gitu.
Jadi makanya dalam perhitungan koreksi lintang itu koordinat Y ya itu dimasukkan gitu. Jadi dalam perhitungannya itu nanti bisa itu ya harus radians ya dijadikan koordinat itu menjadi radians. Nah nanti itu dihitung. Kemudian ini penurunan rumusnya ya. Jadi di sini ada gravitasinya, terus ini rumus gaya sentrifugal gitu. Ini ME nilainya sekitar 5,97 kali 10^24 kg. Jari-jari di bumi itu sekitar 6,3746. IP dan IE itu adalah momen inersia di buminya, baik itu di polar itu kutub, maupun E itu adalah ekuator. PN itu di sini adalah nilai polinomial Legendre. Gitu. Rumus polinomial Legendre bisa dilihat di sini. P2 cos theta sama dengan setengah 3 cos kuadrat theta kurang 1. P3-nya sama dengan ini. Gitu. Nah, dari yang persamaan ini nanti dapat nilai normal gravitasinya. Gitu. GM-nya. Ini nilainya sekitar G0 sama dengan 1 tambah beta 1 sin alfa lambda tambah beta 2 sin kuadrat 2 lambda. G0 GC-nya itu sekitar 9780318. Untuk di ekuator lambdanya itu sama dengan 0. Berarti nilai beta satunya sekitar 5,3024 kali 10^3. B2-nya sekitar min 0,584 kali 10^6 gitu. Sementara untuk di kutub nilainya itu sekitar 9,832177 gitu. Ingat ya kalau di ekuator lambdanya itu 0, kalau di kutub lambdanya itu positif negatif 90. Nah, nanti hasil gravitasi di kutubnya itu sekitar 5.186 miligram. Kemudian untuk koreksi lintang itu ada ininya ya, makin lama berkembang juga ya. Jadi ada mulai dari WGS 80, GRS 80, sampai WGS 84 ya. Jadi yang dipakai yang terbaru. Gitu. Nilainya itu sekitar ini ya, G lintang itu 978 ini ya, rumusnya yang ini. Gitu. Nah ini nanti yang dimasukkan dalam perhitungan. Gitu. Nah, jadi posisi dari gaya berat teoritis ini adalah di elipsoid. Sedangkan posisi gaya berat observasi ini berada di permukaan bumi. Gitu, ya. Jadi kalau teoritis itu acuan kita dari bentuknya yang elipsoid, sementara kalau yang observasi itu kita langsung ukur di ini ya di permukaan bumi. Kemudian untuk nilai gaya berat teoritis ini perlu dibuat sama posisinya dengan nilai gaya berat observasi yang dengan koreksi. Gitu. Koreksi yang dilakukan itu bisa koreksi udara bebas, koreksi buffet, dan koreksi trap. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Sultan Fahri dengan NIM 122120072. Kemarin kami baru saja praktikum gaya berat, di mana disampaikan bahwasanya nilai dari elevasi sendiri itu tidak mempengaruhi dari koreksi tidal, dan juga itu nilai yang tidak mempengaruhi itu adalah nilai posisinya, Bu, ataupun koordinatnya. Nah, pertanyaan saya, jika memang nilai latitude ataupun longitude itu tidak mempengaruhi, jika kita melakukan koreksi di tempat berbeda, apakah nilai latitude dan longitude yang di daerah sebelumnya itu masih bisa digunakan dalam pengkoreksian tidal? Karena disampaikan kemarin bahwasanya dalam titik-titik koordinat, jika memang daerahnya itu masih berdekatan, maka masih bisa digunakan
satu titik koordinat yang sama saja seperti itu, Bu? Sebentar. Sebenarnya ya, kalau itu tuh berpengaruh sih ya, koordinat itu ya. Tapi untuk area ini, kan biasanya kalau Anda mengerjakannya gimana gitu? Kalau saya ngerjakan koreksi tidal itu masukin koordinat kotaknya gitu ya. Soalnya eh, apa namanya? Dia kan yang dimasukkan inputnya cuma satu ya. Satu nanti langsung dapat semua gitu ya. Misalkan kota apa kita ngukur di ITERA kan, itu di pusatnya saja gitu ya, satu titik gitu. Terus nanti ini langsung berat ya, langsung keluar itunya ya. Terus nanti itu ada apa namanya? Ada waktu gitu ya, terus ada nilainya ya. Nah, itu nanti yang kita itu kan interpolasi gitu. Hmm, apa ya? Jadi kalau eh, dari ini ya, dari software dan yang sudah ada dari Longman itu memang kita cuman masukin satu gitu ya. Nggak semua titik-titik pengukuran semua stasiun itu yang kita pakai gitu ya, gitu. Nah, tapi kalau itu sudah beda kota gitu ya, berarti itu udah beda lagi itunya. Um, apa namanya, koreksi tidalnya gitu ya. Jadi itu berpengaruh gitu ya. Hmm, dibilang nggak berpengaruh, harusnya berpengaruh sih ya gitu. Tapi kalau yang terlalu berdekatan itu enggak gitu ya. Cuman yang latitude itu paling besar itu pengaruhnya nanti di koreksi lintang ya. Makanya lintangnya harus presisi gitu. Sementara kalau yang tidal itu cukup satu gitu ya. Jadi kalau longman itu kita kan nggak masukin semua titik itu. Titik stasiun nggak kita masukin kan dalam pengolahan datanya gitu ya. Kita cukup satu aja gitu kan. Ada gimana olah datanya? Seperti itu kan ya, gitu. Apa cukup satu gitu ya, yang ada posisi itunya koordinat XY-nya dan waktu pengukurannya dari jam berapa dan kalau bisa itu nggak pas-pas gitu ya. Misalkan Anda mengukur jam 7.40, biasanya yang Anda masukin jam 7 gitu ya di softwarenya itu gitu. Terus kemudian terakhirnya itu kalau Anda ngukur jam apa namanya 17 gitu ya. Nah, jangan masukin jam 17 gitu ya, agak dilebihkan gitu ya. Terus nanti itulah yang diinterpolasi gitu. Tapi kalau lokasinya itu beda ya, misalkan saat hari pertama Anda ngukur di ini di apa namanya eh di ITERA gitu ya. Terus hari kedua yang beda itunya kabupatennya dan itu jauh gitu ya, gitu. Nah, itu kan berubah gitu nilainya gitu. Gitu ya, gitu. Tapi biasanya ya kalau tidal itu cukup satu gitu ya. Satu itu biasanya di base gitu ya. Makanya di situ base-nya itu jadi patokan. Kalau misalkan kita ngukurnya itu udah beda lokasi yang itu ya, udah jauh ya gitu ya. Itu nanti juga harus kita balikin lagi ya ke awal ya, kita ikat lagi ke titik yang di base-nya itu di benchmark gitu. Jadi itu ya bedanya ya. Kalau yang koordinat itu nanti lebih banyak digunakan saat perhitungan G lintangnya atau koreksi latitude ya gitu atau G normalnya gitu. Kalau di tidal itu cukup masukin satu titik ya, terus waktunya itu kita ngukurnya ini ya dari sebelum sampai setelah ya dilebihkan sedikit. Paham ya Sultan? Paham, Ibu. Tuh. Ada pertanyaan lain?
Baik, kalau tidak saya lanjutkan ya. Koreksi udara bebas ya. Jadi koreksi udara bebas atau free air itu membawa nilai gaya berat teoritis di elipsoid ke posisi di permukaan bumi gitu. Nah, untuk anomali udara bebas atau FA ini merupakan selisih antara percepatan gravitasi yang diamati di lokasi tertentu dan percepatan gravitasi teoritis di lokasi tersebut akibat bentuk dan rotasi bumi gitu. Ini merupakan bentuk anomali gravitasi yang dihitung tanpa memperhitungkan pengaruh topografi dan variasi massa lokalnya. Ini bisa dilihat ya ilustrasinya. Ini bentuk apa namanya bumi yang sudah ada pengaruh topografinya gitu. Terus ini didekati dengan suatu bentuk ya, bentuk yang namanya elipsoid gitu. Kemudian dari sini ya, ini dari gambar yang ini kita pindahkan ke sini ya. Ini ada bukitnya, terus ini ada lembahnya. Ini titik pengukuran kita di sini gitu. Nah, di sini yang antara titik ini dengan titik referensi elipsoid itu ada ketinggian. Namanya di sini HP ya, ketinggiannya HP. Ini bisa dilihat juga ya, di mungkin ukurnya di sini, terus ini ellipsoidnya, berarti di sini yang H-nya gitu ya. Jadi dari pengukuran kita ya sampai ke titik ininya apa garis referensi ellipsoidnya gitu. Nah, untuk topografi ini selama survei itu akan mengubah jarak radial ke pusat massa bumi. Nah, koreksi untuk perubahan ini adalah elevasi yang disebut free air, ya, udara bebas. Ini penurunan rumusnya ya, delta G free air sama dengan DG per DR gamma R sama dengan min 2 GM per R pangkat 3 H. Gitu. Terus ini R-nya, R kecil itu merupakan jari-jari di bumi, nilainya sekitar 6356 dan ada juga 6371 ya. Ada juga maksimum 6378. Jadi itu kenapa beda-beda jari-jari ya. Tadi karena pengaruh rotasi bumi tadi gitu ya. Antara ke kutub, jari-jari ke kutub dengan jari-jari ke outside saja sudah beda itunya jari-jarinya. Terus kemudian setelah dimasukin nilainya itu aproksimasi di sini, jadi nggak terlalu pas ya, sekitar 0,30. Ada 0,3067 di ekuator atau 0,3093 di kutub. Terus nilai delta G free air-nya itu setelah dihitung ini ya hasilnya itu 0,3086 kali sekian ini. Ini ya 0,38 H itu milika gitu. Jadi ini itu sebenarnya 0,385 itu nilai aproksimasi ya. Itu kenapa ada aproksimasi karena pengaruh jari-jari itu ya. Jadi antara kutub dengan ekuator itu beda ya. Yang tengah-tengahnya itu juga beda ya. Ini bisa dilihat. Jadi ini itu nilai aproksimasi. Kemudian untuk koreksi Boge, nah perhitungan koreksi udara bebas ini hanya membawa nilai gaya berat teoritis dan dari referensi elipsoid ke permukaan yang belum memperhitungkan keberadaan masanya. Jadi kalau udara bebas itu hanya melihat ketinggiannya ya, haknya. Gitu. Nah, kalau koreksi Boge, nanti kita mengkoreksi efek gravitasi massa antara titik pengukuran dan terhingga terutama massa kerak bumi. Massa ya, jadi massa di sini yang berpengaruh ya. Massa itu kan didapatkan dari nilai densitas dan ada juga volume ya berpengaruh di situ ya. Jadi kan densitas itu massa per volume, berarti massa densitas kali volume ya.
Nah, makanya di sini dalam melakukan koreksi Boge, kita harus tahu nilai densitasnya. Ini kita perlu ya memperhitungkan nilai massa antara titik di referensi ellipsoid dan di permukaan. Gitu. Terus nilai perhitungan Boge koreksi ini sekitar 2pi G gamma H. Nilainya sekitar 4193 kali 10⁻⁵ rho dikali H. Gitu. Nah, untuk elevasi di atas elipsoid, massa berlebih di bawah stasiun ini akan menambah gravitasi elipsoid. Jadi koreksi Boge untuk perubahan elevasi positif adalah negatif ya. Gitu. Jadi karena koreksi Boge, FAA, tren ya, itu kan semuanya dikurang ya dari dari G observasi gitu. Makanya kalau dia awalnya positif, nanti setelah dihitung jadi negatif ya, karena dia ada pengaruh itu ya, dikurangi. Terus ini perhitungannya ya, jadi koreksi Boge itu dihitung dengan melakukan pendekatan dengan bentuk slab tak berhingga gitu. Jadi ini bentuk slabnya tak berhingga itu ya, ini titik pengukuran kita, terus di sini ada pengaruh itu ya, ondulasi topografi mungkin ya. Nah, terus kita dekati di sini dengan suatu slab tak berhingga ya. Nih di sini ya. Ini titik ukur kita, terus di sini suatu spherical cap gitu ya, istilahnya gitu. Terus antara di sini kita dekati dengan suatu slab. Nah, sebenarnya antara darat dengan laut itu beda itunya, nilai koreksi Boge-nya gitu. Untuk darat itu kan nilai delta G sama dengan free air correction dikurang BC ya. Rho itu dalam Boge correction diasumsikan densitas reduksi. Nilai rho kerak bumi itu sekitar 2,67 ya. Ini hasil eksperimen ya yang telah dilakukan percobaan gitu ya. Nilainya itu sekitar 2,67 gitu. Nah, jadi kalau kita ingin menghitung densitas granit, berarti Boge koreksinya 0,0419 kali rho-nya 2,67 kali H gitu. 2,67 kali 0,419 sekitar 0,112 kali H gitu. Nah, untuk darat delta G-nya itu sama dengan FAC kurang gitu. Kenapa dikurang? Karena ini ya, ilustrasinya bisa dilihat ya. Ini titik stasiun kita, terus ini level datumnya ya. Terus ini ya pengaruhnya ke sini gitu. Nah, tapi kalau laut itu kan si level kita di atas gitu ya. Terus di sini yang slabnya gitu. Jadi kebalik ya. Kalau di darat level datum kita itu di bawah gitu. Kalau di laut level datum kita itu di atas gitu. Jadi kita ngukur ini laut, terus kita ngukurnya ke bawah gitu ya. Jadi di sini ada perbedaan tanda ya, satu positif, satu negatif gitu. Terus di sini di laut juga ada pengaruh rho-nya beda ya. Kalau di sini kan darat mungkin itu pakai rata-rata densitas kerak ya. Nah, kalau di laut nanti ada rho air ya, sekitar 1 gram per cc. Jadi ini untuk laut ya, delta G sama dengan FAC dikurang BC 0,0419 H, rho H, H-nya itu 0, delta G-nya itu, nah kalau H-nya 0 berarti delta G-nya sama dengan FAC. Gitu. Nilai densitas air itu sama dengan 1,03, nilai densitas kerak itu sekitar 2,67 gitu. Kemudian Boge correction-nya berarti 0,0419 dikali rho W-nya dikurang rho C-nya gitu. Ini karena rho W-nya lebih kecil dari rho kerak, berarti di sini nilainya negatif gitu. Nah, negatif
Terus kita masukin ke sini FAC kurang BC ya. FAC dikurang min, ya berarti jadi positif ya. Negatif ketemu negatif jadinya positif. Jadi seperti itu ya. Jadi korelasi Boge sebenarnya antara laut dengan darat itu beda gitu ya. Kenapa beda? Karena level datum kita beda. Yang satu level datumnya di bawah, yang satu level datumnya di atas. Kemudian koreksi teren. Nah, koreksi teren itu kita melakukan perhitungan koreksi Boge yang belum menghitung keberadaan bukit dan lembah di sekitar ukuran, sehingga perlu dihitung dengan koreksi teren ya. Jadi ininya kan ini ada topografi ya. Nah, ini belum, kalau Boge tadi belum dihitung ya. Sekarang kalau yang teren itu topografi yang kita hitung gitu. Jadi tujuannya adalah mengoreksi efek gravitasi topografi karena elevasi titik pengukuran ini memengaruhi gravitasi yang diamati. Gitu. Perhitungan koreksi teren ini dapat dihitung dengan menggunakan hammer chart. Perhitungan hammer chart ini bisa menggunakan rumus ini. Ya. Nah, rumus hammer chart ini didapatkan dari turunan rumus ya, seperti ini. Gitu. Jadi ini mengibaratkan ya suatu kurvanya, terus kita ambil satu cuplik kisi yang di sini ya. Jadi ini kita bagi menjadi kisi-kisi, terus kita ambil satu ya, satu kisi ini gitu ya. Terus di sini nanti akan ada nih bagian luar dan ada bagian dalamnya. Ya. Jadi nanti di sini bentuk apa namanya hammer chart-nya itu ya. Nanti itu ada bagian dan ada nanti bagian luar. Jadi untuk menghitung tren itu sama dengan GDM per R kuadrat tambah Z kuadrat cos theta. DM itu ini sama dengan RD psi ya, berarti G rho R DR DZ D psi per R kuadrat tambah Z kuadrat kali cos theta itu kita ubah ya. Jadi Z per akar R kuadrat tambah Z kuadrat ya. Ini bisa didapatkan dari sini gitu. Cos theta ya, cosnya itu dari sini gitu. Kemudian dari sini dapatlah nilai G terennya ini G besar rho psi 0 akar dari R1 kuadrat tambah H kuadrat kurang R1 kurang akar dari R2 kuadrat tambah H2 dikurang R2 gitu. Nah, koreksi Boge ini merupakan koreksi teren dengan nilai Z-nya itu meningkat ke bawah. Gitu. Nah, ini apa namanya? Setelah kita masukkan si 0-nya 2pi, R1-nya 0, berarti R2-nya itu tak hingga ya. Jadi dari rumus yang ini, terus karena R2-nya tak hingga, R2-nya di sini tak hingga, berarti akar R2 ini bisa dihilangkan ya, nilainya jadi tidak ada ya. Terus di sini tinggal R1 ya, R1 di sini 0, ini 0. Berarti tinggal G gamma psi 0 ya. Jadi nilai G buge itu min 2pi G rho dikali akar dari H kuadrat. Akar dari H kuadrat itu sekitar H. Nah, ini apa namanya? Dari tren ini bisa kita turunkan nilai koreksi buge juga ya. Tuh ya, yang ini ya, 2pi G gamma H gitu. 2pi gamma H itu penurunan rumusnya dari sini gitu. Nah, setelah semuanya selesai, baru kita dapat komplit Boge anomali atau anomali Boge lengkap ya. Jadi anomali Boge lengkap itu merupakan nilai gaya berat yang sudah tidak dipengaruhi oleh data yang tidak diperlukan, tetapi nilai percepatan gaya berat yang diakibatkan dari bawah permukaan bumi. Rumus dari CBA, G observasi itu tadi ada drift dan tidal. Kemudian geoteritis itu nama lainnya lintang ya atau geonormal. Tambah FAC kurang BC tambah TC. Gitu.
Seperti itu ya. Di sini ada BC ya. BC tadi ini untuk kasus darat sih sebenarnya ya. Kalau nanti laut BC-nya jadi itu ya, berubah tanda ya. Gitu. Nih ya, jadi positif. Tuh. Hmm, nah, ini apa namanya? Ya, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan dulu. Nah, kalau tidak saya lanjutkan ya. Nah, ini untuk kasus darat ya. Nah, sekarang untuk kasus ini, ngukur mungkin itu pada kendaraan yang bergerak gitu ya, atau mungkin nanti ada pengaruh lain di sini ya. Bisa koreksi lain yang bisa digunakan selain ini. Ini ada koreksi outforce, sepertinya minggu lalu sudah saya singgung sedikit ya. Jadi koreksi outforce itu digunakan pada pengukuran laut atau pengukuran udara ya, yang ada kendaraan bergeraknya gitu. Di situ ada pengaruh kecepatan ya, velocity gitu ya. Jadi selama kendaraan itu bergerak itu kan ada kecepatannya gitu. Nah, itu perlu dikoreksi gitu. Nah, ini ya penjelasannya. Karena gerakan gravitasi itu ke arah timur atau barat, stasiun dalam kerangka inersia, misalnya ke kapal atau pesawat. Rumusnya itu L force sama dengan R psi tambah H R kuadrat psi 2 V psi Fe tambah F kuadrat. Ini ada itunya ya. Ini tuh sudah saya itu kan ya. Jadi nggak saya tampilkan penurunannya. Jadi langsung persamaan akhirnya saja. Persamaan untuk menghitung koreksi outforce ini ya sekitar 7503 V. V itu kecepatan, cos psi kali sin alfa tambah 0,04154 V kuadrat. R psi itu adalah jari-jari bumi pada garis lintang. Ini bisa dilihat sih. Ini terus nanti ada R psi. Kalau di sini dia R-nya itu ya, cos lambda di sini namanya ya. Simbolnya di sini lambda gitu. Terus kemudian ada Fc gitu. Kecepatan rotasi permukaan bumi pada garis lintang. Kemudian ada V itu kecepatan kendaraannya, kecepatan darat jika menggunakan pesawat terbang. Fe itu komponen kecepatan darat kendaraan yang mengarah ke timur. H itu ketinggian di atas geoid. Gitu. Kemudian ada juga koreksi atmosfer dan hidrologi. Gitu. Jadi dalam koreksi Boge itu kan ada pengaruh massa ya. Jadi untuk apa namanya kondisi yang memperhitungkan atmosfer, massa atmosfer yang di atas ini terutama fungsi dari laju penurunan dan ketinggian ini diasumsikan dengan lempeng udara Boge gitu dengan ketinggian H. Rumusnya itu diturunkan ya sampai sini ya. Jadi delta G atmosfer sama dengan min 2 pi GH rho 0 sama dengan min 2 pi GH rho 0 T0 per T0 tambah LH 1 tambah G0M per RL. Di sini akan mengurangi perubahan elevasi ya, nilainya positif. Nah, ini diturunkan nanti jawabannya sekitar ini. Sekitar min 167 mikrogal ketika di bagian troposfer. Jadi ini kan lapisan atmosfer banyak ya, ini bagian troposfernya. Terus ini kalau ketinggian hanya sama dengan 1 km, ini
Kalau ketinggiannya H sama dengan 26 meter, ini ya sekitar ini gitu. Nah, efek tekanan lainnya ini dikaitkan dengan waktu massa udara di atas stasiun. Nah, nilai dari koreksi atmosfer ini sekitar -3 delta rho nanogal. Tekanan yang lebih tinggi ini akan meningkatkan kecepatan ke atas untuk perubahan sistem tekanan tinggi dan rendah. Dan ini nilainya itu sekitar 5 sampai 10 kilopascal, dan efek ini kontribusinya itu kurang dari 30 mikrogal. Sementara untuk hidrologi itu kan melibatkan muka air tanah ya, water level. Itu bisa dipengaruhi karena adanya curah hujan, fungsi curah hujan, porositas, limpasan atau runoff ya. Ini mungkin nanti kalau Anda belajar hidrologi paham ya istilah-istilah ini ya. Ini curah hujan biasa namanya presipitasi gitu ya. Terus kalau limpasan itu namanya runoff gitu. Nah, nilainya itu pengaruhnya itu sekitar 10 sampai 50 mikrogram. Terus ini anomali Boge lengkapnya yang mempertimbangkan delta G maupun atmosfer atau hidrologi ya gitu. Ini G interior, nanti di sini ada banyak pengaruhnya. Apa namanya, koreksi-koreksi yang berpengaruh di sini. Gitu. Terus delta G interior, G M itu measure atau observasi ya, dikurang dengan G referensinya. G referensi di sini ada G normal, G tight, G outpost, G atmosfernya. Gitu. Terus kalau yang ini delta P itu yang pressure, kalau yang ini H yang tadi ya hidronya gitu. Dikurang delta G free air-nya, tambah delta G Boge, kurang delta G terkait, tambah delta G H2O. Jadi mungkin ini H2O kan air ya gitu ya. Jadi ini mungkin kalau mengukurnya skalanya besar ya. Yang diamatinya itu lebih banyak gitu ya. Jadi hidrologi itu dia mati ya airnya. Bahkan di sini ada koreksi airnya juga gitu ya. Terus ada ETFOS juga ya. Jadi ini mungkin mengukur di itu di pesawat gitu ya atau kapal. Terus semuanya dipertimbangkan ya. Jadi kalau misalkan di laut itu kan ada pengaruh air juga gitu ya, ada kecepatan, ada kalau di udara itu mungkin ada pengaruh atmosfer juga gitu ya. Nah, itu dipertimbangkan gitu ya. Jadi ini untuk kasus ini yang mengukurnya nggak di darat ya. Jadi di darat di udara itu kan ada pengaruh ketinggian sampai itu ya. Mungkin bisa sampai ke atmosfer gitu ya. Makanya di sini ada koreksi atmosfer juga gitu. Terus juga tadi di laut itu ada pengaruh ini ketinggian hidrologi juga. Seperti itu. Ya, ada pertanyaan dulu? Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ini contoh soal ya. Terus ini udah ada jawabannya. Dalam pengukuran data gravitasi, koreksi lintang maksimum pada sebenarnya tadi udah saya jelaskan ya. Di lintang maksimum itu ada di ekuator atau di ini atau di kutub. Ekuator, Bu. Ya, ekuator ya. Nah, itu nilai lintang correction 0,80182 sin 2 psi ya, ada pengaruh 2 psi. 2 psi itu kalau 70 berarti 35, 2 psi 90 itu 45 ya. 2 psi 55 berarti itu 55 kali 2, 110. 2 psi 65 kali 2, 130. Nah, kalau nilainya 1 berarti sin yang kita pakai adalah sin 90 ya. Gitu. Sin 90 itu berarti 2 kali 45. Berarti di sini 45 latitude.
Kemudian contoh soal kedua, pembacaan gravitasi dilakukan di helikopter yang diam dan melayang 1 km di atas permukaan laut rata-rata. Perbedaan nilai G yang diukur di helikopter dan di permukaan laut rata-rata vertikal di bawah kilometer di helikopter berapa miligal? FAC rumusnya sekitar 0,3086 H miligal. H-nya itu ini ya, 1 kilo. 1 kilo itu dikonversi ke meter sekitar 1000. Berarti FAC-nya 0,3086 kali 1000, sekitar 308,6 miligal. Ini tinggal masukin ke rumus saja ya. Kemudian jika penentuan gaya berat dilakukan pada ketinggian 150 meter di atas mean sea level, koreksi Boge yang diperlukan untuk densitas 250 kg meter pangkat 3 dengan lingkungan sekitarnya adalah berapa? Hanya itu 150 meter, ini densitas itu delta rho-nya, berarti untuk menghitung Boge correction 0,0419 H rho. H-nya 150, rho-nya 250. Rho di sini itu ya, delta rho ini ya densitas koreksi Boge yang diperlukan untuk densitas 250 gitu. Berarti kalau 250 kan kita harus konversi dulu ke gram per cc ya. Berarti ini 250 kali 1000 per 10⁻6 ini cara konversinya saja ya, dari kilogram meter pangkat 3 ke gram per sentimeter pangkat 3. Ini nanti jawabannya sekitar 250 kali 10⁻3 gitu. Berarti nilai koreksi Boge-nya 0,0419, H-nya 150 dikali 250 kali 10⁻3 gitu. Jawabannya sekitar 1,57 milika. Ini juga ya tinggal masukin rumus. Kemudian soal keempat, 2 kapal survei dengan gravimeter yang terpasang di kapal sedang berlayar menuju satu sama lain dengan kecepatan masing-masing 6 knot sepanjang jalur timur-barat. Perbedaan pembacaan gravitasi dari kedua gravimeter itu 63,5 miligal pada titik di mana kapal survei saling bersilangan. Nah, nilai lintang di mana kapal survei itu berlayar. Di sini ada 2 ya, ada 2 kapal survei, berarti itu kita misalkan saja ya. Satu itu advance-nya ini ya, yang kapal B, terus ini kapal A-nya gitu. Ini rumusnya tadi yang ini. Yang ini ya, kita masukin. Ini bisa dilihat ya ilustrasinya, ini arah utara, ini arah timur barat ya. Jadi di sini karena kapalnya itu apa namanya? Beda arah sebenarnya ya. Satu arahnya ke sini, satu arahnya ke sini gitu. Tapi kecepatannya sama ya, sekitar 6 knot gitu. Dan ada juga perbedaan pembacaan gravitasinya gitu. Besarnya ini sekitar 63,5 gitu. Jadi di sini karena ada 2 kita bisa kurangkan ya. Elfos yang di B dengan yang A ini 63,5 ya. 63,5. Terus nah ini kan nanti 0,04150 V kuadrat, ini 0,04150 itu bisa dicoret. Lalu nanti ini 7503 V cos psi. Ini karena ada pengaruh sudut ya. Di sini nggak bisa dicoret karena di sini ada sudut yang berbeda ya. Ini kan nggak ada sudut ya, jadi bisa dicoret gitu. Sin alfa 1 kurang sin alfa 2 gitu. Ini sin alfa 1-nya sekitar 90 ya, jadi itu dari arah sini ya, utara ke ekuator.
Kemudian yang alfa 2-nya dari utara ke sini, ke arah barat. Jadi satu dari ke arah timur, yang satu arahnya sampai ke barat ya, gitu. Jadi hitungnya nggak dari sini ya, tapi itu searah gitu ya, searah jarum jam gitu ya. Berarti ini sekitar suhunya 270 derajat. Sin alfa 1 kurang sin alfa 2 ya di sini. Sin alfa 90, terus alfa 2-nya 270. Sin 90 itu berapa? 1 ya. Sin 270 itu min 1 ya. Jadi min kurang min 1. 1 tambah 1, 2. Terus ya udah dari sini kita bisa hitung nanti V-nya gitu. Ini 63,5 kita bagi 2 dulu ya. Jadi P cos theta V-nya nanti di sini ada ya 6 knots gitu. Jadi 7.503 kali 6. Nanti dapat jawabannya, terus 63,5 bagi 2 dulu ya. Nah, terus nanti dapat cos psi. Cos psi itu dari ini, dari 63,5 kali 2 dibagi 7.503 kali 6 knots. Berarti cos psi-nya nanti sekitar 0,7. Nah, ini kan cos psi, kita ingin mencari psi-nya. Psi itu berarti kita cos arcus cos kan gitu ya. Cos min 1 kali 0,7. Berarti di sini alfanya sekitar 45,5. Baik, ada pertanyaan dulu? Paham ya sampai di sini? Paham, Bu. Ya, Anda juga sudah praktikum. Jadi sebenarnya apa namanya? Sudah ada bekal gitu ya. Nah, selanjutnya tugas ya. Ini Anda bisa lihat di itu di Google Classroom. Kira-kira tugasnya, bentar dulu ya, saya buka. Sudah, ini tugasnya. Jadi Anda nulisnya tulis tangan ya. Kalau ada Excel diulang lagi ya. Salin ke kertas folianya. Terus ini kerjaan sendiri, nanti saya cek similarity-nya ya. Kalau similarity tinggi berarti nilainya 0 ya. Pengumpulan tugas besok sebelum jam 23.59. Nah, ini yang pertama tentang desain akuisisi. Ini gambarnya, petanya. Ini ada 2 beda formasi sih sebenarnya ya. Gitu. Terus ini singkapan batu besinya, terus ini plot dari batu besinya. Kemudian Anda diminta kira-kira nih lokasi yang tepat dijadikan base atau benchmark itu yang mana. Jadi ini ibaratkan belum pernah dilakukan pengukuran gravitasi sebelumnya, jadi tidak ada itu benchmarknya. Kira-kira di mana di sini benchmarknya?
Lalu Anda Anda kan akuisisi, nanti Anda targetkan berapa hari Anda akan ukur, ya. Terus kemudian dari hari tersebut Anda buat desainnya ya, si stasiunnya mana saja gitu, per harinya gitu. Jadi mungkin hari ini Anda ukur di sini, titik-titiknya ada, hari kedua ada di sini, titik-titiknya ada, hari ketiga ini ada ya, titik-titik stasiunnya ada gitu. Kemudian target Anda itu sebenarnya berapa gitu, dalam satu proyek ini gitu. Berapa titik pengukuran dan berapa jarak antar stasiunnya itu berapa gitu. Kemudian setelah itu tentukan juga arahnya. Jadi misalkan Anda kalau mengukur hari pertama ke sini, ini ada titik-titiknya, Anda tandai titik jalur Anda itu yang mana gitu ya. Arah mobilisasinya itu yang mana ditandai juga. Sampai balik lagi ke base ya gitu. Jadi di sini itu ada balik lagi ke base itu tandai gitu. Nah, yang kedua itu terkait dengan ekonominya ya. Jadi di sini Anda ada hibah dikasih dana hanya 15 juta gitu. Dari 15 juta itu sewa alat grafitinya itu, grafimeternya itu sekitar 2.500.000. Nah, Anda pertimbangkan jadi Anda pertimbangkan di sini ya, titik-titik ini dengan harinya berapa kali ngukur supaya nanti anggaran survei ini enggak defisit gitu ya. Harus itu ya, harus kurang nanti gitu dari anggaran survei ya. Jadi jangan Anda sampai nomblok gitu. Di sini nanti Anda harus pertimbangkan juga honor yang ngukur ya, yang pergi pengukuran, akomodasinya bagaimana ya, teknis transportasinya, konsumsinya, Anda pertimbangkan semua gitu. Dan semuanya itu nggak boleh lebih dari 15 juta ya gitu. Jadi di sini ada pengaruh ya, berapa jumlah titik gitu, berapa hari Anda mengukur itu akan berpengaruh nanti gitu. Nah, makanya Anda harus punya strategi gitu ya. Berapa hari Anda mengukur dan berapa titik pengukurannya. Kemudian yang kedua, ini sampai GOps saja, tapi ini pakai Lacoste Rombeck ya. Jadi bukan skin track alatnya. Nah, kalau Lacoste Rombeck itu harus dikalibrasi dulu alatnya, harus dikonversi dulu. Konversinya itu ini ya, B dikurang baca alat dikurang A kali C gitu. Baca alatnya yang ini ya, counter reading, value sama ini gitu. Ini dikonversi dulu gitu. C-nya itu faktor intervalnya nanti. Ini A B C ya, A B C. Terus koreksi tidal, ya koreksi skala tambah tidal, drift, ini rumusnya gitu. Nah, nanti di sini GOPS ya, GOPS itu nanti kan ada G di base-nya ya. Nah, untuk G di base nanti belakangnya 3 digit NIM Anda gitu. Lalu yang ketiga itu ini, menghitung kayak koreksi ad cost ya, kayak yang ada di slide saya. Ya, kira-kira paham ya nanti apa yang dikerjakan? Izin Bu. Ya. Untuk tugas ini apakah diperkenankan Bu untuk mendapatkan tambahan waktu pengerjaan? Karena beberapa dari kami itu ada yang praktikum juga di hari esok dan juga ada yang melakukan pengolahan data dari praktikum akuisisi geolistrik di minggu sebelumnya. Jadi kalau misalnya memang harus dikerjakan, di hari ini juga kami masih memiliki kelas dan juga ada beberapa orang yang ikuti praktikum Bu. Kalau misalnya diperkenankan kami meminta tambahan hari karena untuk tugas perencanaan sendiri kan ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan ya Bu ya, dan semua orang itu belum tentu bisa. Ditakutkan nanti malah terburu-buru tidak mendapatkan output yang Ibu harapkan, di mana nantinya kita bisa melakukan perancangan survei seperti itu Ibu.
Oke, sampai kapan maunya? Mungkin jika diperkenankan, kalau misalnya bisa, deadline-nya di sebelum pertemuan selanjutnya seperti itu, Ibu. Seminggu. Oke, Iya, ya udah iya Bu. berarti hari Rabu tapi itu ya, Rabunya Rabu pagi ya. Apa namanya? Sebelum jam 8 lah ya. Ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Izin bertanya kembali Bu, untuk tugas perhitungan GOPS itu kan saya tadi sempat baca Bu ya, jika ada tugas mengerjakan Excel, tulis ulang pada kertas folio, berarti tidak ada yang mengumpulkan file secara digital, berarti ya Bu ya, cukup kumpulkan hasil scan perhitungan dari kertas manualnya seperti itu Bu. Iya, seperti itu. Baik Bu. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Untuk yang di bagian Excel itu kita berarti langsung mencantumkan hasilnya dari tabel tersebut aja ya, Bu? Nggak usah kayak rumusnya seperti itu, Bu. Lalu untuk RAB sendiri, dia modelannya dibuat tabel gitu aja kan, Bu? Iya. Jadi kalau yang ini, kalau yang itu nggak perlu ya, yang koreksi untuk mencari GOPS nggak perlu ya. Nanti saya tahu sih ya, kalau yang udah benar berarti nanti harusnya GOPS awal sama akhirnya harusnya sama ya. Kalau beda berarti Anda salah hitung. Terus kalau yang tabel, apa namanya? Kalau yang rencana anggaran itu ya udah buat tabel saja gitu ya. Pokoknya jangan berlebih gitu. Bu, mohon izin Bu. Tadi Ya. saya tidak bisa absen QR Bu, tidak bisa nge-scan. Apakah ada diperkenankan untuk absen manual Bu? Siapa saja yang nggak bisa? Lain Sultan, saya cek dulu. Udah, siapa lagi selain Sultan? Ciko. Desi hadir nggak Desi? Hadir, Bu. Desi nggak boleh bolong lagi ya. Soalnya sebelumnya kamu udah pernah bolong. Grace Sunday? Hadir, Ibu. Udah. Foto kelasnya jangan lupa diisi siakatnya ya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Saya boleh bertanya di luar materi yang dibahas hari ini tidak Bu? Ya boleh. Baik Bu, jadi kan kemarin kami sudah ini ya Bu ya, sudah melakukan praktikum, di mana praktikum itu membahas mengenai analisa spektral dan juga filtering. Nah, pertanyaan saya, kemarin itu kan kami sudah diminta untuk menentukan grafik analisis spektrum, terus diminta juga untuk membagi dari grafik tersebut di titik mana saja sih yang menjadi nilai regional, nilai residual, serta nilai noise. Nah, kemarin itu sudah sempat saya tanyakan kepada asisten praktikum saya, namun dia kebingungan bagaimana cara pastinya untuk membagi lokasi-lokasi yang mana saja sih titik plottingan untuk regional, residual, dan noise. Kira-kira itu untuk caranya sendiri itu bagaimana ya Bu ya? Soalnya kan dari kami nanti bakal ada pengelolaan data mengenai pembagian seperti itu, Ibu. Boleh ditampilkan ininya, yang masalahnya itu? Boleh, Masalahnya di perhitungan saat ke
kurvanya atau nentuin garis lintasan itunya? Lebih ke nilai ini Bu, nentukan apa namanya garis lintasan untuk di plotting-plottingnya itu Bu sebentar. Coba lihat itunya soalnya. Nah ini kan kemarin itu kan kami diminta tuh Bu untuk misalkan mencari pada titik di sini. Nah di 2 titik ini sebentar Bu. Nah kan kalau misalnya di Excel kemarin itu ini terbagi-bagi menjadi beberapa titik ya Bu ya. Nah saya tuh masih bingung dalam penentuan ininya Bu, penentuan berapa titik untuk area regionalnya, kemudian berapa titik untuk residualnya, dan berapa titik untuk noise-nya. Apakah ada cara tersendiri untuk penentuannya seperti itu Ibu? Cuma lihat dari kemiringannya sih, gitu. Jadi biasanya kalau noise itu yang nilainya itu sudah kemiringannya tuh itu ya, sangat landai gitu ya, sudah hampir datar gitu. Berarti kalau posisinya sudah makin datar berarti itu noise ya, mungkin dari sini sudah noise gitu. Terus kalau yang ini, yang regional itu lebih tegak gitu. Jadi dia agak lebih tegak gitu ya. Terus kalau yang residual lebih ini tidak setegak regional, apa namanya, miringnya, tapi tidak selandai residual gitu. Jumlah titiknya itu setiap data pasti beda ya. Pokoknya lihat saja ininya, apa namanya, trennya itu ya. Kalau yang regional dia agak lebih tegak. Kemudian yang kedua, tentukan juga dengan target Anda, target kedalamannya berapa gitu. Soalnya nanti yang ini nanti kan nanti ada nilai gradiennya ya gitu. Nanti kan itu berhubungan dengan kedalaman gitu. Nah, itu makanya Anda harus tentukan target kedalamannya berapa gitu. Kalau nanti hasil regional apa namanya yang Anda inginkan mungkin sekitar 10 kilo, ya berarti usahakan apa namanya saat milih titiknya itu sekitaran itu gitu ya, kemiringannya gitu. Jadi apa namanya jumlah titiknya nanti kan ada nanti dapat nilai trendline-nya ya, Y sama dengan MX tambah C-nya itu, yang M-nya itu kan nanti gradien nanti akan berhubungan dengan itu nanti, dengan kedalaman nanti gitu. Kan tujuan dari membuat analis spektrum itu nanti kita ini, nanti kan berhubungan dengan kedalaman. Gitu. Seperti itu. Baik Bu, berarti penentuan untuk pembagian batas-batasnya itu sendiri tetap berdasarkan nilai dari berdasarkan trendline yang terbentuk dari nilai spektrum ini sendiri ya Bu ya? Ya, gitu. Ya, Bu. Pokoknya kalau dia yang sudah landai sekali ya, deket-deketan itu sudah noise ya. Terus yang paling curam itu regional, itu disesuaikan saja. Gitu. Baik Bu. Berarti Bu kalau misalnya di bagian ini kan sudah terhitung cukup landai ya Bu ya. Berarti dari bagian ini sampai dari sini nih. Dari setelah 3 ini kayaknya nih. Kan udah dari, hampir datar dia tuh. Berarti dari bagian sini ya Bu ya? Iya, bagian sini lah ya. Nah, ya pokoknya yang dia sudah lebih datar gitu. Baik Bu. Baik Bu, itu saja Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu. Ini ada nggak dihitung ya? Yang pakai Excel-nya? Ada Bu, ada Excel-nya Bu. Tapi belum saya ini kan apa namanya belum saya plotting kan. Ini saya tampilkan terlebih dahulu. Kadang noise-nya nggak kelihatan sih. Jadi cukup regional residualnya saja. Ini baru saya plottingkan di bagian ininya saja sih Bu. Baru saya bagi seperti ini, belum saya lakukan plot data.
Tapi ini sejauh ini karena saya masih bingung untuk penentuan titik-titiknya, makanya belum saya buatkan plot data kurva grafiknya itu, Bu. Coba record kan ada lon F-nya berapa frekuensinya? Yang mana kolom frekuensi di sini? Oh, itu lon P di sini namanya ya. Iya, kan P-nya, Bu, di sini. Frekuensinya mana di sini? Gimana, Bu? Frekuensinya mana? Dari data yang didapatkan dari Oasis itu cuma sebatas ini aja sih, Bu. Average, spectrum, density, plan, seperti itu, Bu. Terus nanti yang dapat apa sama apa nih? Yang saya plot nanti ini, Bu, CYC per K unit sama nilai ln P-nya, Bu. Oh, sikon per K itu ini frekuensi sih ya. Ini kan satuannya radian nanti ya, gitu ya. Radian per K-nya itu omega per K-nya gitu. Berarti ini terhitung sebagai frekuensi, Bu, ya, sequence per K ini, Bu. Ini kelihatan sih, ini kayaknya dari 4 sampai 2 atau 1 ini regional, terus di yang sudah negatif ini kayaknya ya sudah residual, bawahnya itu sampai angka berapa tuh? Sampai minus Nah, 7, yang udah stabil ini ya, kayaknya udah itu tuh. Udah 6 sampai 7 yang udah inilah yang udah mulai landai ini noise-nya gitu. Berarti ketika dia sudah mulai datanya sudah, kalau misalnya berdasarkan data ini juga bisa kita tentukan juga, Bu, ya. Berarti mulai dari sini itu bisa terhitung sebagai regional, kemudian dari negatif 0 sampai dengan negatif 6 ini sebagai residual, seperti itu, Bu. Iya, tapi ini kayaknya coba bikin kurvanya lagi, soalnya kan yang 6 ini juga udah hampir sama angkanya dengan itu ya. Sudah mungkin landai juga gitu ya. Baik, Bu. Nanti saya coba untuk sampai kayaknya belum, masih miring kayak gitu. Bu, berarti harus trial and error dulu ya, Bu? Apanya trial and error? Bikin kurvanya. Jadi dicocokin gitu. Dicocokinnya sebenarnya dengan target kedalaman kita ya gitu. Kita berapa target kedalaman kita itu. Karena nanti kan frekuensi ini nanti berbandingnya dengan kedalaman gitu. Terus yang ini apa namanya? Dilihat itunya trennya gitu ya. Gitu. Jadi kalau dia yang sudah terlalu curam itu berarti regional. Gitu. Terus yang udah agak miring sedikit udah residual. Terus yang udah landai itu noise. Tapi kadang-kadang ada yang ini noise-nya nggak ketemu ya, berarti cuma 2 aja, regional sama residual saja. Gitu. Kalau kemarin saya jadi 5 pertama tuh buat regional, terus di tengah itu residual, sama sisanya 2 itu noise, Bu. Ya bisa, berarti mungkin Anda yang dari 5, 6 itu mungkin Anda anggap noise ya. 1, terus yang 7 noise yang kedua gitu ya. Sudah ada pertanyaan lain? Cukup, Ibu. Nanti saya coba kembali berdasarkan apa yang sudah saya dapat. Terima kasih, Ibu. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan kuliahnya ya. Sebelum menutup kuliah, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.